Sahabat-sahabat Rembang TV, kali ini saya kembali lagi bersama dengan Suhucung. Rahayu. Berjalan Rahayu. Suhucung sudah berapa hari ini di Lasem ini kira-kira? Total ada 2 mingguan lah. 2 minggu, 3 minggu ada. Hampir 3 minggu. Hampir 3 minggu lah. Hampir 3 minggu. Dari tanggal 26 kan? Tanggal 26 waktu kirap. Juni. Ini tanggal 14 Juli. Wah, ya hampir 3 minggu. Hampir 3 minggu. Ya, sahabat-sahabat, kali ini kami bersama Suhucung, kemudian kameramen ada Mas Ilham, sedang berada di salah satu prasasti yang pada tahun 2024 kemarin, pertengahan tahun 2024, membuat gempar, membuat geger dunia sejarah, dunia pelestarian cagar budaya, terutama yang ada di Lasem, karena pada tahun 2024, pertengahan tahun, ditemukan 2 buah batu yang bertuliskan atau berpahatkan aksara Tionghoa. Mandarin. Salah satunya ada di belakang kita ini. Ini berada di Dukuh Ngasinan, kalau nggak salah ya, Dukuh Ngasinan, Desa Warugunung, Kecamatan Pancur, tepat berada di bawah Punden Tapaan, Empu Santi Badra. Kalau Punden Tapaan itu berada di puncaknya, puncak bukitnya, kan kalau prasasti ini berada di sebelah baratnya, di lereng perbukitannya. Jadi ketika kita mau ke Punden Tapaan Empu Santi Badra, kita berhenti di rumah pertama, kemudian kita parkirlah di sana, kemudian kita bisa menyusuri, menyeberang jalan, menyusuri lereng perbukitan Gunung Kendil yang ada di Dukuh Ngasinan ini. Nah, Suhucung, kali ini kita akan membahas apa ini kira-kira kaitannya, kenapa kita berada di prasasti dengan huruf Mandarin atau huruf Tionghoa ini, kira-kira kita akan bahas apa ini? Iya, yang pertama dengan ditemukannya prasasti seperti ini, berarti kan kita bisa mengkaji kembali kan? Gitu, berarti dalam artian gini loh, ada sebuah kesinambungan atau kesambungan ya. Ternyata memang benar bahwa kalau dilihat dari prasastinya dan juga aksara-aksara yang ada dengan cara ukir dan sebagainya gitu loh. Ini tuh seolah-olah seperti ada hubungannya dengan waktu era-era Perang Kuning gitu. Gitu. Nah, karena kan kita juga bisa mengetahui bahwa kemarin sudah pernah dibahas ya, bahwa di saat era Perang Kuning itu bentrok awalnya kan terjadi di Batavia itu. Gitu, kaum Tionghoa yang akhirnya bentrok dengan VOC di Batavia. Nah, itu kan walaupun mereka memang harus naasnya itu terpukul mundur, tapi yang selamat itu kan akhirnya mengambil perginya ke Lasem kan. Nah, salah satu titik di mana mereka pergi dan mengungsi di Lasemnya yaitu di Dukuh Ngasinan. Gitu. Makanya ini sangat bagus sekali dan penting sekali untuk kita kaji kembali gitu loh, atau kita kaji menerus gitu loh. Ya dengan contohnya ada prasasti ini, itu masuk gitu, ada korelasinya gitu, ada hubungannya gitu. Nah, seperti misalnya gini, desanya aja namanya Ngasinan. Dukuh Ngasinan. Dukuh Ngasinan, sorry. Nah, dari 2 akar kata, dari 2 huruf yang awal itu kalau kita bisa telaah ya, ini bukan mau bermaksud rasis nih, tapi ada sebuah rumusan di mana yang bisa kita simpulkan di kedepannya gini. Dari kata engnya itu sebenarnya kata eng itu sama dengan sebuah marga tertentu kalau dari Tionghoa. Gitu, dari marga Wi. OEI. Dibacanya Wi kan biasanya. Iya, itu cukup banyak juga. Nah, karena betul, karena ini nanti ada hubungannya, ternyata memang banyak gitu loh marga-marga tersebut, marga Wi itu. Bahkan ada rumah Wi segala itu. Berarti kan ada sebuah upaya untuk penghormatan kepada leluhur-leluhur terdahulu yang bermargawi tersebut. Karena jasa-jasa besarnya beliau, apalagi ada nama Tumenggung Widyaningrat, Wi Ingkiat. Maka dari itu ya bisa dikatakan Dukuh Ngasinan ya salah satunya untuk penghormatan itu juga. Selain memang titik
eksodus atau orang-orang yang pergi dari Batavia tadi untuk mencari suaka atau mencari tempat aman gitu loh. Iya. Gitu. Jadi ini juga nyambung kaitannya dengan ketika kita belajar sejarah, terutama di Carita Lasem maupun sumber-sumber yang lain, literatur yang lain, bahwa teman-teman atau dulur-dulur komunitas Tionghoa ini ketika melakukan perjalanan pelariannya dari Batavia, kemudian menuju ke timur, salah satunya di Lasem, dan disambut baik di Lasem, karena pada saat itu juga adipatinya adalah Oengkiat, Temunggung Widyoningrat, dan ternyata mereka tidak mendiami tempat seperti sekarang ini. Betul. Tetapi ada di desa-desa, sahabat-sahabat. Betul. Tidak seperti sekarang ini yang ternyata itu adalah hasil pengelompokan yang dilakukan oleh Belanda. Betul. Ketika ada kampung pecinan, betul, kemudian ada kampung Jawa, kampung Arab dan sebagainya, itu ternyata adalah bentukan Belanda ketika Lasem sudah dikuasai secara pemerintahan dan politik oleh Belanda. Karena pada saat itu ketika orang-orang Tionghoa, sahabat-sahabat kita Tionghoa, Jawa, kemudian Islam itu kemudian berdekatan secara tempat tinggal, maka mereka akan mudah sekali untuk bersatu dan menyerang Belanda lagi. Betul. Maka ketika ini ada sahabat-sahabat kita yang bertanya, kenapa kok ada prasasti di lereng gunung? Betul. Padahal pecinan itu ada di pusat kota. Betul. Nah, ini adalah salah satu mungkin jawaban dari diskusi itu. Betul. Karena gini Mas, yang perlu harus kita pahami bahwa politik Belanda itu atau Londo tadi, VOC tadi, itu kan kita tahu Divide et Impera. Iya. Caranya dibuat pecah belah dan sebagainya kan, sampai tempat tinggal. Sampai makanya itu bagus sekali gitu loh. Kamu singgung tadi, karena itu sebuah contoh atau sebuah upaya yang dilakukan oleh Londo tadi. Untuk membuat segregasi gitu loh, perpisahan dan perbedaan gitu loh. Betul, segregasi. Jadi gampang kalau untuk mereka ngawasin nih. Supaya kita nggak rukun dan bersatu menjadi sebuah kekuatan besar gitu loh. Padahal dulunya memang teman-teman dari Batavia itu ya di desa-desa seperti ini, tidak di pusat kota dulu, tapi pusat kota itu kan hanya bagaimana Belanda untuk bisa mengawasi aktivitas orang-orang Tionghoa. Iya, betul. Karena kemudian pada saat itu kan Belanda belum menguasai secara politik. Betul. Sekitar tahun 1740-an, 40-41 ketika ada pelarian dari Tionghoa ke Lasem. Betul. Jadi sahabat-sahabat pada saat itu 1740-an itu memang Belanda memang sudah memiliki kongsi dagang. Betul. VOC sudah memiliki kongsi dagang, ada di Rembang, ada di Jepara. Betul. Tetapi dia belum menguasai memang secara politik pemerintahan. Betul. Makanya bagaimana caranya ketika dia bisa menguasai sepenuhnya, ya caranya harus bisa menguasai politik. Betul. Bagaimana dia bisa menunjuk adipatinya, betul, membuat peraturannya. Betul. Karena kalau hanya kongsi dagang saja, kira-kira sekitar Amangkurat 1, Amangkurat 2, Trunojoyo itu kan baru kongsi dagang. Betul. Nah, ketika pasca 1750-an, Lasem ini sudah dikuasai oleh VOC sepenuhnya, sehingga rumah-rumah penduduk Tionghoa tidak boleh mendapatkan atau mengolah sawah misalnya. Betul. Tidak boleh punya tanah lebih, sehingga dia mau nggak mau bagaimana cara untuk bertahan hidup dagang. Betul. Kan dagang kan gitu. Betul. Kan. Maka dari itu bagi saya yang penting tetap kedepankan eling dan waspodonya gitu loh. Ini kan sebuah upaya yang dulu pernah dilakukan oleh penjajah untuk menduduki Lasem. Dia entah dari ekonominya kah, pemerintahannya kah, dan sebagainya lah. Nah, maka dari itu ini kan bisa jadi sebuah pembelajaran yang positif gitu loh. Untuk kita supaya nggak jeblos lagi ke jebakan Batman kayak gitu. Gitu loh maksud saya. Nah, terus ini sebenarnya ada yang harus kita bahas gini, Mas. Yang harus dipertanyakan, kenapa mereka bikinnya di bawah?
kalau dibandingkan dengan Punden Tapan yang di atas. Iya, sini Punden Tapan ya. Nah, ini merupakan sebuah bentuk budi pekerti luhur mereka terdahulu, bahwa mereka tahu ini yang di atas tuh ada yang lebih tua. Iya. Nggak mungkin mereka berani untuk bikin di satu tempat yang sama atau bahkan menggeser yang lebih tua gitu loh. Iya. Nah, karena begini, yang paling tertua di Punden Tapaan itu kan Ki Sendang, Mas. Itu pun juga marga daleman dari sebuah dinasti tertentu, dinasti Chow. Sebelum Masehi. Sebelum Masehi lagi istilahnya. Nah, yang cerita mengenai Eng tadi atau Wi tadi, itu kan juga sebenarnya marga turunan dari dinasti Chow, Mas. Mereka tahu bahwa ada leluhur mereka yang lebih tua di atas. Iya. Jadi seolah-olah tuh memang untuk upaya yang tadi, yang untuk ceritanya menghalang VOC dan sebagainya, mereka juga tahu mereka harus jaga di atas. Iya. Makanya mereka bikinnya agak di bawah. Ini sebuah contoh budi pekerti luhur gitu loh, yang harus kita coba tutur tinularkan lah di Rembang TV ini. Iya. Artinya yang dimaksud adalah prasasti ini. Iya. Jadi sebuah prasasti yang dimana dulunya ini sebuah perkampungan kebanyakan Tionghoa, banyak dari Tionghoa, mereka membuat pertanda-pertanda tertentu gitu loh. Bahwa mereka memang benar ada di sini dan leluhur mereka pun adanya di atas, makanya mereka jaga juga di sini. Gitu. Terus kayak ini salah satu tokoh yang dari VOC yang namanya So Pancang, ya, atau di ilat Nusantaranya, ilat Jawanya jadi sepanjang. Itu kalau kita lihat, Mas, dari kata So itu sebenarnya marganya itu Su atau So itu sama. Gitu. Nah, sepanjang. Jadinya kalau di ini jadi sepanjang gitu loh. Cuman salah satu pahlawan perang. Salah satu pahlawan. Cuman kita juga ada sebuah rumusan tertentu. Selain memang kebetulan itu diterjemahkan jadi sepanjang. Kamu tahu nggak yang namanya Sujiwo? Nama Sujiwo. Sujiwo atau istilahnya Soekarno itu kan Su semua kan? Iya. Kalau dengan sebuah rumusan tertentu, ini bukan mau bermaksud rasis nih. Kamu lihat Su-nya deh. Itu serapan dari marga Su atau Sou tadi. Meskipun di Jawa itu juga ada arti kata Su. Betul. Yang artinya baik ya. Iya. Artinya Su baik. Nggak, tapi ini cuman inilah intermezzo lah, bukan bermaksud untuk ngecinain semuanya gitu, enggak. Tapi kita bisa lihat gitu. Nah, kebetulan Su-nya tadi sekalipun atau Sou tadi sekalipun itu juga sama marga dari sebuah dinasti tertentu yang berhubungan dengan dinasti Chow lagi, gitu. Jadi maksud saya adalah mereka itu nggak ngacak gitu loh, Mas, nggak random gitu, mencari suaka, mencari tempat pelarian, mereka nggak ngacak, nggak random. Mereka tahu harus pulangnya kemana, gitu. Dan kami itu diajarkan gitu, atau saya itu diajarkan bahwa di mana bumi kau pijak di situ langit kau junjung. Jadi apapun yang terjadi, ketika memang sudah pergi ke Lasem sekalipun, ya udah kita bersatu semua untuk bangkitin Lasem, bangun Lasem gitu. Iya, memang pasca Ki Sendang itu sebenarnya banyak sekali hubungan atau interaksi yang dilakukan oleh tanah Lasem, kemudian terhadap orang-orang, terutama orang-orang dari Champa, orang-orang dari Tiongkok Selatan, itu kesini. Ketika kita ngomong soal Ki Welok kan, Ki Welok yang kemudian habis ada prahara longsornya Gunung Lasem, dia turun dari Ceriwek, kemudian membuka lahan di Sumber Girang, Sumber Sili, kemudian dia bertemu dengan Gamsuilang. Itu kan juga termasuk salah satu contoh interaksi yang kemudian dilakukan di Gambiran kalau sekarang itu. Sekarang jadi Gambiran. Gambiran yang di sana kebetulan juga ada kelenteng. Kelenteng tertua di Jawa kalau konon katanya. Itu. Jadi memang hubungan dengan terutama dengan Tiongkok atau Champa atau manapun ya kaitannya dengan Cina daratan Asia itu Lasem sudah panjang sekali hubungannya. Hubungannya sudah sangat panjang dan ketika kita bilang Islamisasi itu juga misalnya Cheng Ho kan konon katanya juga Muslim, punya ada Mahuan dan sebagainya. Itu ternyata juga interaksi itu malah lebih dulu Cina ya. Kalau teorinya kan gini, saya pernah diceritakan oleh dosen saya bahwa dulu itu Islamisasi di Cina itu lebih dulu daripada
Indonesia. Kalau kata guru saya loh, itu benar atau tidak Sujung. Jadi ada fenomena-fenomena bahwa Islamisasi yang ada di Cina itu lebih dulu. Makanya ketika orang-orang Tionghoa ke sini itu mereka malah Cina, Muslim gitu loh. Ketika menemukan di pantai utara Jawa masih belum Muslim. Ternyata masa seperti itu. Apa Sujung pernah mendengar itu? Begini, itu kan kalau berbicara Cheng Ho atau Laksamana Cheng Ho, itu kan kita harus merunut juga gitu loh. Dari dinasti mana beliau itu. Gitu, memang nggak bisa dipungkiri itu masuknya di era-era kalau di Nusantara itu Mojopahitan gitu loh Mas. Iya. Di saat berkuasa di Nusantara itu Majapahitnya, di sana kan berkuasa dinasti Ming kan. Ming. Gitu. Nah memang ada seorang Dampu Awang atau Laksamana Laut atau pelayar atau pembelah lah orang bilangnya. Itu yang bernama Cheng Ho tadi. Gitu, dan kebetulan Islam itu sudah menyentuh daratan sana gitu loh. Karena kita sini belum bendal terus ya? Ya belum masih inilah masih ada upaya awal lah istilahnya. Iya. Masih interaksi kalau interaksi sudah lah istilahnya. Cuma bagaimana masifnya penduduk memeluk Islam belum. Nah, kita tuh bisa melihatnya gini. Salah satu punggawanya dari Laksamana Cheng Ho yang bernama Mahwan tadi, juru tulisnya atau penerjemahnya lah, itu tergantung lah orang-orang kadang-kadang ada sebuah ini kan, sama aja sih sebenarnya. Nah, Mahwan itu kalau dilihat dari ma-nya, ini biasanya orang tuh serap menjadi kata Muhammad gitu loh. Oke. Dari kata ma-nya tadi. Nah, cuman sepurane saya harus katakan juga dari Rembang TV. Kalau untuk Laksamana Cheng Ho-nya, dari beberapa faktor yang pernah saya teliti, beliau itu sebenarnya ini jangan dijadikan sebuah jangan dijadikan sebuah bola liar lah istilahnya, bola panas liar ini lah. Bisa menjadi diskusi. Iya, jadi diskusi aja lah. Itu. Kalau Laksamana Cheng Ho-nya memang bukan Muslim. Bukan Muslim ya. Gitu, karena dari kronik-kronik yang dari Tiongkok sekalipun, di saat beliau itu sudah mau udah di usia sepuh dan sebagainya, beliau masih berjanji lah untuk berkontribusi dengan sebuah ajaran tertentu gitu, yang kebetulan bukan Muslim. Iya. Gitu, bahkan dari Sampokong itu sebenarnya dari kata itu sebenarnya berkata atau bermaksud itu 3 mutiara gitu atau 3 mustika gitu loh. Buddha, Dharma, dan Sangha. Gitu. Itu kita bisa terjemahkannya gitulah. Tapi apapun yang terjadi, saya itu atau Tionghoa itu biasanya diajarkan bahwa apapun kamu mau ajarannya, yang penting jangan lupain keleluhuran aja. Gitu. Nah, itu kan bisa kita lihat dari budi pekerti luhurnya yang pernah dilakukan atau dimiliki oleh Laksamana Cheng Ho kan. Mau apapun keyakinannya, tetaplah kalau kita bisa berkontribusi yang baik atau positif untuk aliran lain atau ajaran lain, monggo. Itu nggak masalah buat kita gitu. Sebenarnya. Iya, Sujong. Jadi memang kembali tadi bahwa Lasem itu adalah kota bandar, kota pelabuhan yang cukup strategis. Bahkan menurut Sujong ada sekitar 3 kota yang kemudian menjadi perhatian di tiap sana. Ada Lasem, ada Semarang, ada Surabaya yang kemudian memunculkan kata Laosam. Laosam tadi. Itu kan artinya Lasem itu sudah menjadi mutiara yang tersembunyi sebenarnya. Betul. Apalagi ketika kita berbicara tentang Eyang Santi Badra yang ternyata dalam tanda kutip adalah orang blasteran ya, blasteran antara Campa dan juga Jawa. Campa dan Jawa ketika yang Pangeran Badra yang Putri Binangti menikah dengan Binangti atau Winarti Kumuda Wardani. Nah, itu kan menjadi salah satu contoh bagaimana Lasem itu menjadi simbol bagaimana tadi dieratkan dengan perkawinan. Betul. Sehingga produk-produk kebudayaannya itu masih lestari banyak sebenarnya. Betul. Tapi kalau dibiarkan tidak dijaga, tidak dirawat, ya maka akan sirna akan begitu sirna gitu. Maka ini sebenarnya salah satu objek diduga cagar budaya. Saya nggak tahu ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya atau belum, tapi kalau melihat seperti ini sangat patut sekali. Sangat patut ditetapkan sebagai situs cagar budaya. Betul. Karena sangat memenuhi, lebih dari 50 tahun, memiliki nilai histori yang luar biasa. Jadi perlakuan terhadap situs ini, situs prasasti yang ada di Gunung Kendil ini, itu harus treatmentnya, perlakuannya harus sesuai dengan
cagar budaya. Betul. Meskipun belum ditetapkan sebagai cagar budaya. Betul. Nggak boleh dirusak dan lain sebagainya. Betul, Mas. Dan satu hal lagi ya, sebenarnya yang patut kita kaji. Misalnya begini, di Punden Tapaan, tokoh keduanya itu namanya Eyang Hang Sambadra, 425 Masehi. Itu sebenarnya marganya itu Hang. Nah, marga Hang itu dengan marga Han itu sama loh. Cuman beda aksen penulisannya aja, gitu. Nah, jadi kan kita bisa melihat bahwa memang ada sebuah bab kerukunan persatuan gitu loh di bumi Nusantara ini, atau kita istilahnya dalam hal ini bumi Lasem lah. Di mana dari berbagai macam background atau dari berbagai macam latar belakang ya, mau dari sukunya ke rasnya ke marganya dan sebagainya, itu bersatu padu kan, rukun dan bersatu semua kan. Apalagi kalau kita sudah mempelajari atau mengkaji tentang waktu era-era Perang Kuning. Di situ memang betul-betul tidak bisa dipungkiri dan dielakkan lagi. Itu adalah ada sebuah bab kerukunan persatuan gitu loh. Mau Jawa ke, mau Campa, mau Cina, mau santri muslim, pokoknya rukun bersatu aja. Lawan itu yang namanya Londo tadi. Dan beserta asu-asune itu. Nah sekarang kan narasi-narasi itu juga narasi-narasi Londo ya. Enggak, makanya itu ternyata masih berkembang biak. Betul. Makanya kita tetap harus eling lan waspodo itu seperti itu, Mas. Gitu. Nah, bagaimana caranya kita menumbuh kembalikan budi pekerti luhur para pendahulu-pendahulu kita, leluhur kita? Ya dengan cara pengkajian budaya, sejarah, seni. Nah, salah satunya inilah yang bisa kita jadikan sebuah contoh mulia gitu loh. Nah, Sucung, kalau Sucung bisa membaca atau menafsirkan nggak ini? Nggak. Kalau sedikit-sedikit bisa mungkin, gitu. Cuman nanti gini. Ini sebenarnya sebuah sajak, Mas, atau sebuah puisi lah. Oh gitu ya. Yang berkaitan dengan laucu. Gitu. Cuman nanti untuk detailnya mendingan bikin ini aja, stock shoot sendiri gitu loh. Karena kalau saya lihat ini sebuah pangeling tapi berupa sajak gitu atau laucu gitu. Sebuah puisi gitu. Puisi ya. Nah, laucu sekalipun itu lahirnya di dinasti Zhou loh. Jadi ada banyak tokoh mulia gitu kayak Kung Fuce atau Konfusius yang kita kenal, atau Laucu sekarang. Itu lahirnya di dinasti Zhou loh. Makanya kita kan bisa mereka gitu loh, Mas. Oh, ternyata benar ini. Kebanyakan orang-orang yang masih ada kaitan dengan dinasti Zhou. Yang perginya ke sini gitu loh, ke Lasem. Dari cerita leluhurnya namanya Ki Sendang. Sampai ini salah satunya gitu loh. Jadi memang zaman-zaman dulu itu karya sastra itu menjadi hal yang sering ya diungkapkan ya, oleh para leluhur ya. Betul. Termasuk CSL itu adalah karya sastra juga. Betul. Kemudian Bodro Santi itu juga bisa ditembangkan kan. Betul. Karena begini, Mas, berbentuk mau tembang, seloka, karya sastra dan sebagainya. Itu kan sebuah hasil dari budidoyo budaya agung kan istilahnya kan. Jadi tumpahan curahan budi pekerti luhur yang ada di saat itu gitu loh. Dia tuangkanlah dalam sebuah kata-kata mutiara gitu loh. Atau kata-kata mulia lah istilahnya, berunsur mulia lah. Makanya itu sebuah upaya aja, Mas, untuk kita tuh di generasi kedepannya tetap uri-uri. Supaya jadi pangeling gitu loh. Pengingat gitu loh. Akan kemuliaan-kemuliaan leluhur kita terdahulu gitu. Jadi ini agak ngejauh dikit, tapi saya izin, Mas ya. Iya, silakan. Ada sebuah narasi-narasi, walaupun saya sebenarnya nggak anti-anti amat, tapi ini cukup jadiin pangeling lah. Saya itu bukan Cindo. Cina Indo? Bukan Cina Indonesia. Saya ini inti Indonesia Tionghoa. Indonesia harus dikedepankan. Nah, maksud saya... Jadi ada bedanya ya antara istilah Cindo sama tadi inti Indonesia Tionghoa. Karena gini, kalau memang kita detail nih mengkajinya, itu sebuah upaya-upaya yang sedang dibangun oleh Barat juga, Mas. Digeser Cindo gitu. Dan saya melihat tuh di umum sudah mulailah nih ketularan nih banyak orang nih. Jadi istilah itu kemudian bisa memberikan perbedaan yang tajam ya? Oh iya, Mas. Dengan misalnya saya sebagai misalnya orang Jawa. Iya, selain segregasi dan juga separasi gitu loh, atau perbedaan perpisahan. Jadi kayak secara sistem operasional dasarnya berubah gitu loh, Mas. Oh, kamu Indonesia tapi Cindo gitu. Iya. Jadi untuk kayak kata-kataan juga bisa istilahnya. Malah bisa jadi berantem ya kalau ya iyalah, Mas, gitu ya.
Makanya maksud saya, apapun yang terjadi, saya juga tidak pernah menanggalkan keleluhuran saya. Dan saya ngakuin kok kalau saya ada keturunan Tionghoanya. Iya. Atau dalam hal ini Cinanya lah istilahnya. Iya. Tapi apapun yang terjadi, raga saya ini terbentuk dari tanah Nusantara, Mas. Iya, merah putih. Merah putih saya bilang. Makanya saya bilang saya itu inti Indonesia Tionghoa. Indonesia harus dikedepankan gitu loh. Iya, iya, iya. Nah ini kan patut gitu kita tutur tinularkan juga gitu loh, Mas. Jadi jangan sampai keblinger lagi atau masuk ke jebakan londo-londo tadi itu gitu loh. Ya, gini Sujung, jenengan sudah beberapa kali ke Lasem dan hari ini sudah berapa ya, sekitar 18 hari lah. Dengan saya menyimak Sujung juga sangat perhatian sekali dengan Lasem dan mengaku bahwa Sujung adalah inti Indonesia Tionghoa. Dan sangat sering melakukan kegiatan-kegiatan pelestarian di Punden Tapaan. Dan di Lasem sekarang ini juga banyak sekali etnis-etnis inti tadi, Indonesia Tionghoa tadi, yang ada di Pecinan, ada di desa Karangturi, ada desa Soditan, kemudian desa Gedong Mulyo, desa Babakan, yang ternyata juga selain ada rumahnya, rumah-rumah Pecinan, di sana juga ada orang-orangnya, meskipun banyak yang kemudian memilih kerja di luar, di Surabaya, di Semarang, di Jakarta, dan kemudian ketika ada acara baru kembali lagi ke Lasem. Nah, ada nggak pesan dari Suhujung ketika Suhujung memiliki apa ya tadi ya, sudah merasakan saripatinya Lasem ya, saya bisa mengatakan seperti itu, ketika Suhujung merasa bahwa yang Empu Santi Badra, kemudian di dalam Punden Tapaan itu ada Ki Sendang, ada Hang Sambadra, Sibaha, Empu Ronggo Widyabodro sampai Santi Badra, dan kemudian para keturunan-keturunan beliau yang membentuk kota Lasem, memperjuangkan kota Lasem. Ada tidak pesan-pesan kepada dulur-dulur yang lain yang ada di seluruh Indonesia, terutama Putro Wayah Lasem yang inti tadi, Indonesia Tionghoa tadi, ketika panjenengan sudah meresapi saripati Lasem, bagaimana Suhujung? Iya, saya terima kasih ya. Saya izin untuk serukan di publik bahwa saya Marco Darmin, atau bisa dikatakan juga Chung Li Ki. Marga saya Chung, Sang Purnama. Saya dengan segala kerendahan hati saya mengajak kalian semua, kaum-kaum Tionghoa yang di Nusantara, di luar Lasem ataupun di dalam Lasem. Yuk sama-sama kita uri-uri, kita pelajari kembali kemuliaan-kemuliaan ataupun kearifan-kearifan keleluhuran yang ada di Lasem ini. Ayo datang ke bumi Lasem. Ada Punden Tapaan, yang istilahnya kita nggak bisa pungkiri sebelum Masehi itu. Terus kita juga sekarang ada di depan prasasti ini. Ini sebuah pertanda di mana memang ada leluhur kalian semua di bumi Lasem ini. Ayo sama-sama kalian semua datang dan saya tunggu kalian di bumi Lasem. Gitu. Sama-sama kita bahu-membahu lagi, bantu-membantu lagi. Saya serukan kepada semua sekali lagi, Tionghoa-Tionghoa yang di luar Lasem ataupun putra-putra Wayah Lasem, ya, ataupun Tionghoa yang ada di dalam Lasem ini. Sama-sama kita rukun dan bersatu lagi, bahu-membahu, bantu semua di Lasem ini. Oke, terima kasih. Ya, kembali lagi Suhujung, kita ngobrol kaitannya dengan tema, yaitu bagaimana Indonesia Tionghoa yang ada di Lasem, yang ternyata sudah berinteraksi sekian ribu tahun. Ketika kita tarik sampai Ki Sendang dan lain sebagainya. Nah, tentu hasil-hasil kebudayaan yang ada di Lasem, tinggalan-tinggalan leluhur itu juga menjadi hal yang selalu menjadi apa ya, menjadi pegangan, menjadi media bagi para putra wayah Lasem untuk nguri-nguri. Nah, salah satu tinggalan leluhur yang kemudian sering kita dapati untuk dilestarikan adalah Punden Tapaan Empu Santi Badra. Ya, betul. Nah, kebetulan kemarin Suhujung datang ke sini juga karena
kebetulan ada kirap kirap budaya dengan tema gelar budaya Empu Santi Badra yang diselenggarakan oleh Putra Wayah Lasem pada tanggal 26 Juni 2025. Itu ketiga kalinya, Sujong. Jadi tahun 2025 ini adalah ketiga kalinya gelar budaya dilakukan. Ketua panitianya Pak Danang Swastika. Nah, kebetulan Sujong juga datang sendiri. Nah, dan Sujong juga ikut kirap. Nah, apa yang Sujong rasakan pada saat itu mengikuti kirap, kemudian membersamai para penduduk Ngasinan, membersamai penduduk Teluweng, Desa Sendang Coyo, dan penduduk Lasem, serta beragam komunitas yang hadir. Apa yang Sujong rasakan ketika tadi Sujong sempat bilang bagaimana kita harus mengajak terutama sedulur-sedulur Indonesia Tionghoa yang ada di seluruh Indonesia. Saya terima kasih Mas ya sebelumnya. Jadi kalau mau dikatakan perasaan tuh, yang pertama saya sangat bahagia gitu loh. Bahagia di mana saya melihat bahwa, wow, ini semua elemen bisa bergabung, berukun dan bersatu lagi. Ya ada bahagianya, bangganya, terharunya, itu semua campur aduk semua lah, gitu. Dan saya sangat benar-benar appreciate sekali gitu loh akan gelar budaya kemarin gitu. Dan memang ada satu hal yang menjadi catatan pribadi saya dan saya izin untuk tularkan sekarang. Apa itu, Sujong? Saya berterima kasih ada seseorang yang saya lihat dari Indonesia Tionghoa juga ya, turut memberikan perhatian lebih gitu loh kepada acara tersebut. Setidaknya udah ada perhatian lah gitu dari Indonesia Tionghoa yang ada di Lasem ini. Hanya saja kalau boleh sedikit saya izin tambahkan, itu udah langkah yang bagus, udah awal yang bagus. Nah, maka dari itu izinkanlah saya dengan segala kerendahan hati saya untuk menyerukan kepada semua Indonesia Tionghoa yang lainnya, yang dari Lasem ataupun yang di luar Lasem. Yuk sama-sama lah, kita sama-sama uri-uri punden tapaan dan semua keluluhuran yang ada di Lasem ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah untuk semua Indonesia Tionghoa yang bermarga Chung sama seperti saya. Hai kalian para purnama-purnama. Saya sekarang berada di bumi Lasem. Izinkanlah saya dengan segala kerendahan hati saya untuk menyerukan kepada kalian. Datanglah kalian semua purnama-purnama. Marga-marga Chung semuanya dari luar-luar Lasem. Ataupun yang misalnya berada di Lasem sekalipun. Yuk sama-sama kita turun ke bumi Lasem. Itu yang di punden tapaan yang bernama Eyang Ki Sendang. Sepurane saudara-saudara kinasi semuanya. Kalau kalian sudah pelajarin tentang marga Chung, kalau bukan karena keluarganya beliau, marga Ki atau Ji atau Ci dibacanya harusnya, itu nggak akan ada namanya marga Chung. Karena dulu pernah ditolongin oleh, memang nggak bisa dipungkiri, daleman dinasti Chow yang bermarga Ki, Ji, Ci tadi. Gitu. Makanya saya selalu bilang, saya ke Lasem itu memang berhutang budi atau membalas budi. Iya. Maka dari itu izinkanlah saya serukan kepada semua marga-marga Chung. Purnama-purnama semuanya. Yuk sama-sama kita bangun Lasem. Uri-uri di Lasem. Gitu. Itu yang kedua. Dan izinkanlah saya Suhu Chung, atau bisa dikenal juga dengan nama Ki Panunggal Rasa, senantiasa mendoakan kalian yang terbaik. Bekjo lan rahayu. Santi, 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 rahayu, rahayu, rahayu. Selamat, selamat, selamat.